mati total seperti ini bisa diakibatkan dari power supply. Halo Sobat Gokil semua, hari ini kita akan menservis sebuah receiver Next Parabola. Ini adalah receiver digital atau decoder digital yang digunakan pada parabola mini ataupun parabola disk besar. Kondisi receiver ini dalam kondisi mati total. Kalau dihidupkan, dia tidak hidup. Kita coba menghidupkan dulu. Setelah dihidupkan, kondisinya masih blank, tidak hidup sama sekali. Dan kita akan mencari tahu apa masalah receiver ini. Biasanya kerusakan yang mati total seperti ini bisa diakibatkan dari power supply, karena tegangan power supply-nya tidak ada ke mainboard. Bisa juga diakibatkan dari mainboard itu sendiri yang rusak. Di sini saya sudah menyiapkan ada sebuah power supply digital, power supply universal yang untuk digunakan pada digital ataupun decoder. Yang umum digunakan di sini adalah 5 volt. Di sini ada tegangan 5 volt, 2 ampere. Ada juga tegangan 15 volt, 800 mA, dan tegangan 21 volt, 400 mA. Tegangan 15 volt dan 21 volt ini digunakan untuk tegangan ke LNB. Sedangkan 5 volt ini adalah tegangan untuk menghidupkan mainboardnya. Ini adalah power supply universal. Kita akan membukanya dan wujudnya adalah seperti ini. Di sini tertulis tegangannya 5 volt untuk mainboard, ground 15 volt dan juga 20 volt. Langsung saja kita akan membongkar receiver ini dengan membuka beberapa baut. Sini ada 4 baut menggunakan obeng. Kita akan membuka receiver ini terlebih dahulu. Setelah decoder ini kita buka, di sini di area power supply ini kelihatan fuse-nya pecah. Sudah pecah sama sekali, putus. Inilah mainboardnya. Kondisi mainboardnya kelihatannya tidak ada komponen yang rusak atau terbakar. Kita tidak akan menjumper atau menggantikan fuse yang putus ini, karena biasanya fuse yang putus ini kalau diganti pun bakal balik putus lagi, karena penyebabnya bukan fuse yang putus saja, tetapi ada komponen-komponen lain yang bermasalah. Jadi kalau kita ganti pun ini sama sekali tidak akan bisa normal kembali, kecuali kita mengganti komponen-komponen pendukung lainnya. Langsung saja kita mencoba untuk mengganti power supply-nya ya sob. Bentuk dari power supply ini sendiri hampir mirip. Di sini ada switch untuk on off-nya. Ini adalah switch untuk ke listrik PLN. Di sini fuse-nya. Dan juga di sini adalah output yang sama, 5 volt ground, 15 volt dan 20 volt. Artinya PSU ini bisa kita gunakan sebagai pengganti dari PSU yang lama. Kalau sobat semua ingin membeli PSU ini, banyak sekali tersedia di
toko-toko online yang bisa diberi dengan harga yang murah. Kebetulan saya memberi PSU ini dengan harga Rp23.000 di salah satu toko online yang bisa shop semua order di sana. Langsung saja kita pasang untuk PSU ini. Sesudah memasang PSU, sudah selesai, kita akan langsung mencoba apakah receiver ini bisa hidup normal atau tidak. Kita akan mencoba untuk mencoloknya terlebih dahulu. Sudah di-on-kan. Receiver ini tetap masih tidak bisa menyala. Dan di bagian PSU ini terdengar seperti suara, ada suara kecil. Kondisi tidak hidup. Di area IC 1 volt ini terasa agak panas. Panasnya tidak seperti biasanya. Ini panasnya agak kuat. Untuk di area IC 1 volt ini, di sini terasa panas. Stiker saya caburkan, dan kita akan mencoba untuk mengganti IC 1 volt ini. Nah, di sini saya sudah ada IC 1 volt. Kita akan mengganti IC 1 volt ini. Setelah saya cek, IC 1 volt ini berbeda dengan yang ada di mainboard. Karena tegangannya serupa 1 volt, kita akan coba saja untuk menggantinya. Untuk melepaskan IC 1 volt ini, kita menggunakan blower. Kita sudah berhasil mengganti IC 1 volt ini menggunakan IC yang baru. Kita tunggu sebentar agar mainboardnya ini dingin. Lalu kita akan mencoba kembali untuk menghidupkan ulang receiver ini. Sesudah didinginkan untuk beberapa menit dan mainboard ini sudah dingin, kita akan langsung mencoba untuk menghidupkan receiver ini. Apakah dia bisa bekerja dengan normal? Masih terdengar bunyinya, tapi segera hilang bunyi yang power supply tadi, dan receivernya sudah bisa on. Jadi kerusakan untuk receiver ini sudah selesai, receivernya sudah hidup, dan yang kita ganti tadi adalah mainboard universal, dan juga kita mengganti IC 1 volt. Dengan mengganti kedua alat ini, receiver ini sudah bisa bekerja dengan baik, dan receiver siap kita rakit. Jika sobat semua mengalami hal yang sama atau masalah kasus yang sama untuk receiver parabola ini, bisa menggunakan tutorial ini. Belum tentu juga dengan kerusakan yang sama, penanganannya juga sama, bisa juga penanganannya beda, atau komponen lain bisa bermasalah. Pada beberapa kasus dulu yang saya temui, hanya power supply-nya saja yang rusak, tetapi ini sudah kita ganti power supply-nya, masih juga tidak bisa bekerja dengan normal. Kita harus mengganti IC yang 1 volt ini baru bisa hidup normal. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat semua jika mengalami kasus yang sama. Terima kasih telah menonton video ini ya sob.